بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Sadaqar Rasulul Karim. Pak Broto, monggo Bapak. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrojim. Pak, tasdidnya Bapak katakan, Pak. Nirrojim. Diulangi lagi ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jadi bismillahnya diulangi lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Jadi bismillah. Nirrahim. Diulangi lagi, Pak. Sekali lagi, nun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna loha ali. Inna loha. Pak Broto, ayat 39. Oh, sorry. Walladzi ja'alakum khala'ifa fil ard faman kafara fa alaihi kufruhu wala yazidul kafirin kufruhum inda rabbihim illa wala yazidul kafirin kufruhum illa khasara. Kul ara'aytum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati am atainahum kitaban fahum ala bayinatin minhu iya iddu yolimun hatuhum ba'dun ba'dun ila gururo. Inna loha yumsikus samawati wal ard
antazula wala in yolata in amsak Walain Pak Broto ya coba di walain zalata monggo. wala in jalata in amsakuhumma min In ahadim amsakahuma in amsakahuma min ahadim min ba'di min innahu ahadim monggo Bapak di sininya dimnya dipanjangkan, ya mimnya juga dipanjangkan, mim ba'di monggo. Min ahadim min mim min ba'di ahadim amsak dari amsakahumma in amsakahuma in amsakahuma ya in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana baliman ghafura sadaqallahul azim. Bu Sri monggo Ibu. Masih silent Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa'alaihi kufruh. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khosaro. Kul aro'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawat am atainahum kitaban fahum ala Pak di situ Bu. Kita abang 3 rokat. kitaban fahum ala bayyinatim min Bayyinatim di situ idgham biguna. Ala bayyinatim ala bayyinatim min bal ya'idu panjangin Bu. zalimuna bal Bali. ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dun illa Humnya panjang Bu, di sini ikhfa Bu. Ba'duhum ba'don. ba'duhum ba'dun illa ghurur. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo antazula wala in zalata Zalata. wala in Ini udah zalata betul tadi Bu. Ibu, wala ini in ikhfa udah betul. Walain 3 rokat. wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Pak Aman, monggo Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعلكم خلائف في الأرض
فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم شركوا في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن سالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Pak Amin, Assalamualaikum Pak Amin. Monggo Bapak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya, kita ada 10 member nih, 9 gitu. Yang 10 itu biasanya satunya siapa ya? Ya 10, alhamdulillah. Ada Pak Widodo. Jadi ini untuk mengulas sebentar saja mengenai kalau saat kita bagaimana memanfaatkan waktu saat kita menyimak deh. Jadi simaan itu menyimak saudara-saudara kita yang sedang membaca, monggo dipahami yang tajwidnya bagi yang masih di tajwid, panjang pendeknya, ikhfanya, kemudian idghamnya, kemudian yang tasdid itu sering-sering kita kurang memperhatikan itu. Tetapi saat kita udah ada membaca dengan panduan di hadapan kita itu ilmu tajwid, insya Allah kita akan lebih konsisten gitu. Kemudian yang kedua, bagi yang tadi yang sedang belajar bahasa, monggo dititeni dulu bagi yang mana isim, yang mana fi'il gitu. Kemudian bagi yang udah meningkat juga secara ini kata ini kan ada bahasa ini secara tasrifannya seperti apa, baik itu tasrifan istilahi ataupun lugawi ya, seperti gitu monggo. Jadi dalam menanti saudara-saudara kita yang sedang baca, kesempatan kita dicoba selain kalau mau menyimak ininya silakan, itu pun luar biasa, tapi
saat mentadaburinya duluan, alhamdulillah juga. Begitu juga secara nahunya. Kalau pada saat nahunya kan kita belajar di i'rab seperti itu ya. Jadi belajar i'rab itu belajar nahu, belajar dari kata dan jumlah kata kan seperti itu. Insya Allah akan lebih waktu kita akan lebih bermanfaat gitu ya untuk pendalaman. Tanpa diluaskan dan didalami, kita akan mengambang ya seperti itu insya Allah. Kinun Ustadz, ada Ustadz ini biar beliau mendengar supaya iki Pak begitu apa, karena saya juga bersyukur ada Ustadz yang kalau ada kesalahan kan bisa nanti Ustadz memperbaikinya juga. Alhamdulillah. Jadi kemudian ini akan saya bacakan ya artinya, terjemahannya. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Rob mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Katakanlah, ya Rasulullah, wahai Rasul, terangkanlah olehmu tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Ataukah mereka mempunyai peran serta dalam penciptaan langit? Atau adakah kamu memberikan kitab kepada mereka sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya? Sebenarnya orang zalim itu sebagian mereka hanya menjanjikan tipuan belaka kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap. Dan jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi nun sewu tadi saya terinikan di ayat 40, katakanlah kepada Rasul. Awalnya khitabnya memang Rasul, tapi ini tujuannya kepada kaum yang musyrikin. Wallahu alam. Tafadhol Ustaz, dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda, amma ba'd. Para bapak dan para ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah untuk tadarus beberapa ayat Al-Quran dari surat Fatir ayat 39, 40 dan 41, 3 ayat. 3 ayat ini kalau di halaman mushaf kurang lebih separuh halaman. Kurang lebih separuh halaman. Kita tadaburi bersama insyaallah ayat demi ayat, semoga semakin menambah kefahaman kita dan semakin mendekatkan kita kepada pesan-pesan yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Huwa di sini ia Allah. Ya, huwa dia Allah. Allazi ja'alakum, yang telah menjadikan kamu sekalian. Ya. Menjadikan sebagai khalifah. Jadi khalifah ini bentuk jamak dari khalifah.
Fil ardi, di bumi. Dialah yang telah menjadikan kamu sekalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Setidaknya ada dua makna khalifah. Makna yang pertama adalah yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan ketentuan dari Allah. Ya. Jadi yang diberi tugas untuk mengelola, memakmurkan bumi ini, nikmat ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Allah. Arti yang pertama ini berarti kita diberi kuasa, diberi tugas untuk memiliki dan mengelola ini, itu merupakan penugasan dari Allah. Ya. Karena ini penugasan dari Allah, nanti tugas itu ada panduannya. Nah, ini buminya, ini panduannya untuk mengelola, gitu. Ini fasilitas-fasilitasnya, dan ini panduannya untuk memanage, untuk mengelola, ya, memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Yang dengan menata bumi, menata fasilitas-fasilitas pemberian Allah itu sesuai dengan ketentuannya, maka kehidupan ini akan menjadi teratur. Kehidupan ini menjadi tertib. Kehidupan ini menjadi tenang. Kehidupan ini menjadi membahagiakan. Membahagiakan. Manfaatnya kembali kepada orang-orang yang menunaikan tugas itu sendiri sesuai dengan ketentuan dari yang memberi tugas. Ya. Jadi kalau ada petugas partai umpamanya, berarti itu khalifahnya partai itu, kalau di ini kan, yang harus bertanggung jawab kepada yang memberi tugas. Itu. Kalau dulu ada mandataris MPR, nah, ini kan kita generasi yang masih ada dulu kan, mandataris MPR itu presiden karena tidak dipilih langsung. Ya, diberi mandat. Nah, itu khalifah itu diberi mandat. Gitu. Mandataris MPR. Nah, kalau kita mandataris Allah, gitu, diberi mandat oleh Allah untuk mengelola ciptaannya ini yang ada di bumi untuk kemanfaatan manusia itu sendiri dan kehidupan secara umum. Ya. Kalau mandataris MPR dulu itu kan ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara, kan gitu. Nah, kalau sekarang Renstra, Renstra ada yang 5 tahunan, ada yang 1 tahunan, ada yang 20-an atau 25 tahunan. Jadi kalau dulu sebenarnya Garis Besar Haluan Negara, berjalan mandataris MPR itu sesuai GBHN itu. Nah, kita ini dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi sebagai mandataris Allah, ya. Juga ada garis besar haluan khalifahan tadi. Nah, garis besarnya yaitu yang diwahyukan Allah, Al-Quran. Kemudian dipraktekkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, itu garis besarnya, panduannya untuk menata tugas kekhalifahan. Ya. Nah, kalau orang diberi mandat untuk mengelola
nikmat Allah yang ada di bumi ini, kemudian dia mengelola semaunya sendiri, tidak mengikuti garis besar yang diberikan oleh yang memberi mandat. Nah, itu berarti khalifah yang menyalahi tugas. Menyalahi tugas. Berarti khianat terhadap tugas yang seharusnya dia jalankan sesuai dengan ketentuan yang memberi khalifah. Yang memberi tugas sebagai khalifah. Ini arti yang pertama. Dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Diberi mandat untuk mengelola, memakmurkan bumi ini sesuai dengan panduan ketentuan dari Allah. Arti khalifah yang kedua, itu sebagai generasi-generasi yang menggantikan satu generasi diganti generasi berikutnya. Kemudian generasi berikutnya itu diganti oleh generasi selanjutnya. Nah, generasi yang mengganti itu disebut khalifah. Gitu. Generasi sebelumnya meninggal, ganti generasi yang baru. Generasi yang baru ini pada waktunya sudah harus selesai kehidupannya di muka bumi ini, ganti generasi berikutnya. Nah, Allah menjadikan kalian itu berganti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Khalifah. Yang dengan begitu, hendaknya generasi berikutnya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa generasi-generasi sebelumnya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau generasi sebelumnya itu ada prestasi kebaikan, agar itu juga bisa diikuti. Makanya yang namanya sejarah itu bukan hanya cerita masa lalu, tapi sejarah itu tentang perencanaan ke depan. Maksudnya gimana? Karena yang disebut sejarah itu kan remember yesterday, tadzakkar al-madi. Ingat kemarin. Itu sejarah. Peristiwa kemarin gimana? Peristiwa masa lampau gimana? Kemudian yang kedua, dengan mengetahui peristiwa-peristiwa masa lampau itu, fakir lil mustaqbal. Ya, think for tomorrow. Think, ya. Think for tomorrow. Berpikir untuk ke depan. Kita punya dasar pijak kemarin. Ya, yes, remember yesterday. Kemudian berpikir ke depan. Think for tomorrow. Berpikir untuk besok ke depan. Maka kalau orang tidak memiliki pijakan masa lampau, tidak memiliki pijakan sejarah, maka dia tidak punya masa depan. Masa depannya adalah masa depan yang berbeda dengan jati dirinya sendiri. Tak punya jati diri. Akan lenyap, akan meluntur. Ya, jati dirinya. Ini unsur yang kedua. Yang ketiga, sejarah itu adalah i'malil an, do now, kerjakan sekarang. Berbuatlah sekarang. Berbuatlah sekarang. Jadi mengingat masa lampau, berpikir untuk masa depan, dan sekarang apa? Kita berbuat. Berbuat sekarang. Bukan hanya berpikir masa depan kemudian ngelangut, ngelamun, enggak. Berbuat untuk menyongsong masa depan yang diinginkan kita. Nah, ini dalam konteks ini ketika kita baca makna yang kedua, bahwa Allah dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Artinya sebagai generasi yang menggantikan generasi sebelumnya juga menggantikan generasi yang terdahulu dan seterusnya. Ya. Generasi yang saling menggantikan. Termasuk proses menggantikan di sini adalah tentang kejayaan. Watilkal amsalu nudawiluha bainan nas. Watilkal
ayyamu wa tilkal ayyam, bukan amsal, wa tilkal ayyam. Hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi kalau Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, seorang pejuang ya kemerdekaan Palestina yang waktu itu dengan kursi rodanya menuju ke masjid ya untuk menunaikan sholat, diantar kedua anaknya, didorong ya, kemudian dibom sama Zionis Israel dan menemui kematian syahidnya. Ya, kematian syahidnya. Beliau mengatakan bahwa Zionis ini tidak berumur lama. Tidak berumur lama. Kalau dihitung tahunnya ya sekitar, ketika masih hidup beliau. Tahun 2027 itu sudah nggak ada lagi tuh Israel. Israel dalam pengertian negara penjajah itu ada. Ya. Kemudian ditanya sama ini, dari mana itu bisa nih? Ini dari apa namanya, hukum pergiliran itu tadi. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu ayatnya. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Hukum pergiliran itu. Beliau contohkan sebagai manusia, sebagai contoh bahwa manusia itu ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa, kuat, kemudian ada masa kematangannya, terus kemudian masa tua, setelah masa tua, terus ada waktunya kemudian meninggal dunia. Ya semuanya. Generasi juga begitu. Generasi juga begitu. Nah, negara juga begitu. Ada masanya itu. Nah, dan dengan indikator-indikator yang ada, itu menunjukkan ke sana. Bahwa kezaliman itu sudah semakin memuncak. Nah, itu sudah mendekati titik kehancurannya. Jadi semakin mempertontonkan kezalimannya itu semakin dekat kehancurannya. Maka kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk memerdekakan setiap jengkal dari bumi Palestina dari penjajahan. Sehingga para penjajah semuanya meninggalkan Palestina tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin. Dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah, bukan hal yang sulit bagi Allah. Gitu. Nah, ini huwallazi ja'alakum khalaifa, pengganti. Ya, generasi berikutnya diganti generasi selanjutnya. Generasi terdahulu diganti generasi berikutnya dan seterusnya. Ini arti khalifah yang kedua. Ya, generasi yang silih berganti, itu khalaif. Generasi yang silih berganti. Ya. Maka faman kafara fa'alaihi kufru. Faman kafara, maka siapa yang kafir, kufur ya. Fa'alaihi, maka atasnya, maka akibat kekufurannya itu alaihi, atas dirinya sendiri. Bahaya kekufurannya itu alaihi, kufruhu, kufurnya. Siapa yang berbuat kekafiran, maka bahaya kekafirannya itu kembali pada dirinya sendiri. Nah, ini satu kaidah penting yang kalau dipegang, maka orang akan terkendali dalam sikapnya, dalam perilakunya. Jadi kalau orang melakukan kekufurannya itu kembali kepada, bahayanya kembali kepada dirinya sendiri. Siapa yang berbuat zalim, bahaya kezalimannya kembali pada dirinya sendiri. Ya. Sebaliknya, siapa yang berbuat baik, kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi seseorang menanam, ya, dan dia akan menuai apa yang ditanamnya. Faman kafara fa'alaihi kufru. Maka jangan sampai orang merasa karena bisa berbuat zalim kepada banyak orang merasa hebat. Enggak. Kezalimannya kembali pada dirinya. Bahayanya kembali pada dirinya.
Ya. Makanya ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Itulah keadilan dari Allah. Ya. Jadi adanya akhirat itu memastikan bahwa tidak ada kezaliman yang tidak ada hisabnya. Semuanya ada hisabnya. Gitu. Maka kalau ada, walaupun ini zaman dulu ya, seorang filosof Socrates gitu, mengatakan bahwa selamanya bahwa penjahat itu adalah orang yang paling sengsara. Jadi yang paling menerima kesengsaraan yang besar itu adalah penjahat itu sendiri, bukan korbannya. Tak dipungkiri bahwa korbannya merasakan akibat dari kejahatan orang lain terhadapnya. Tapi si penjahat itu sendiri itulah sebenarnya korban yang sesungguhnya. Penjahat sendiri itu korban yang sesungguhnya, dalam arti bahwa kejahatannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri akibat dari kejahatannya itu. Jadi faman kafara fa'alaihi kufruh. Inilah kemudian orang yang beriman ia memilih perbuatan yang akan kembali kepada dirinya. Perbuatan apa yang dia inginkan? Ya. Ya, makanya Rasulullah SAW kan bersabda, siapa yang ingin berjumpa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepadanya dan dia pun ridho kepada Allah, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal ya'ti ilan nas kama yuhibbu ayyatu ilaihi. Artinya siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, maka jagalah keimanannya sehingga mati dalam keadaan iman. Yang pertama. Yang kedua, berbuatlah kepada orang lain sebagaimana ia suka orang lain berbuat padanya. Gitu ya. Kalau suka mendapat kata-kata yang baik dari orang lain, berkata-katalah yang baik padanya. Ya. Kalau dipukul sakit, jangan pukul orang. Gitu ibaratnya. Ya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana kau suka orang lain berbuat baik kepadamu. Kalau dibalik, sebaliknya juga. Janganlah berbuat jahat kepada orang lain sebagaimana kau tidak suka juga kalau orang lain berbuat jahat kepadamu. Ini faman kafara fa'alaihi kufru. Jadi seseorang menanggung setiap perbuatan yang dilakukannya. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasar. Wala yazidu dan tidak menambah al-kafirina kepada orang-orang kafir. Apa yang tidak menambah? Kekufruhum, kekufuran mereka. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Tidak menambah apa? Illa maqta, kecuali kemurkaan. Nah, kekufuran orang-orang kafir itu tidak menambah apa-apa kepada mereka selain kemurkaan. Kemurkaan Allah. Jadi orang kafir itu bertambah apa sih? Bertambah dapat kemurkaan Allah. Jadi orang kafir tidak bertaubat dari kekafirannya, semakin bertambah-tambah kekafirannya, semakin bertambah kekafirannya, semakin bertambah pula kemurkaan Allah terhadapnya. Jadi kalau ada pertanyaan, apa tambahan yang diterima oleh orang kafir? Semakin dia kafir, semakin Allah murka padanya. Wahada syu'mul kufur. Ini adalah kesialan dari kekufuran itu. Jadi kekufuran itu membawa kesialan, membawa keburukan. Keburukan. Apa keburukan kekufuran? Keburukan dari kekufuran itu adalah menjadi sebab bahwa orang yang mengidap kekufuran, maka ia semakin dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maqta. Jadi asyadul bughdi. Ya. Kebencian yang sangat
itu bahasa Arabnya maqta, al-maqtu. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kebencian, kemurkaan yang sangat. Nah, itu al-maqtu. Ini keburukan, kekufuran yang pertama disebutkan dalam ayat ini. Apa keburukan, kesialan, kekafiran berikutnya? Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Wala yazidu, dan tidaklah menambah al-kafirina kepada orang-orang kafir. Kufruhum, kekufuran mereka itu tidak menambah apa? Illa khasara, kecuali kerugian. Kecuali kerugian. Jadi tidak ada kerugian melebihi kerugian yang ditimbulkan oleh kekufuran. Ya. Tidak ada kerugian yang lebih besar dibanding kerugian yang disebabkan oleh kekufuran. Ya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan kaidahnya ya. Kaidah setiap orang akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatannya. Termasuk di sini orang yang kafir, kekafirannya bahayanya kembali pada dirinya sendiri. Ini kaidah besar yang disebutkan. Nah, kemudian disebutkan bahaya kekufuran. Di sisi Allah, kekufuran itu menambah murkanya. Kemudian bagi yang bersangkutan, kekufuran itu akan menambah kerugiannya. Menambah kerugiannya. Ya. Dan orang yang paling rugi adalah yang bukan hanya rugi sesuatu di luar dirinya, rugi dirinya sendiri. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang-orang yang rugi sejatinya itu adalah orang-orang rugi yang sejati adalah orang-orang yang kehilangan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kerugian itu sampai kerugian terhadap dirinya sendiri itu. Wa ahlihim, dan keluarganya. Padahal orang yang beriman dan keluarganya juga beriman, anak cucunya, mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Dipertemukan oleh Allah di surganya pada tingkatan surga yang sama. Seperti kita baca dalam surat At-Tur ayat 21. Ya, innalladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Orang-orang yang beriman dan diikuti jejak keimanannya oleh generasi anak keturunannya, maka kami susulkan generasi keturunannya itu kepada para orang tuanya itu di surga. Jadi disamakan tingkatan surganya. Nah, kalau orang kafir itu kekufuran mereka semakin menambah kerugian mereka. Kerugian terhadap dirinya sendiri, kerugian juga terhadap anak keturunannya tidak bisa bertemu dengan mereka. Gitu. Kita baca lanjutnya. Kemudian, qul, katakanlah Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk berdialog. Diperintahkan oleh Allah untuk berdialog dengan orang-orang yang mensekutukan Allah dengan yang lain. Jadi ada orang-orang yang menyembah Allah, pada waktu yang sama juga menyembah berhala-berhala selain Allah. Kepada orang-orang yang mensekutukan Allah itu, ajak mereka bicara. Qul, katakan. Ya. Jadi perintah kepada Nabi agar Nabi berbincang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, menyembah Allah dan yang lain. Ya, termasuk mereka yang menyembah berhala-berhala itu. Apa materinya? Ara'aitum ay akhbiruni. Ya. Terangkanlah, beritahukanlah. Tentang syuraka akumul ladzina tad'una min dunillah. Beritakanlah kepadaku tentang sekutu-sekutu yang kamu sembah itu selain Allah. Kamu menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manah, menyembah berhala-berhala yang lain. Beritahukanlah kepadaku tentang
Sekutu-sekutu itu yang kamu sembah selain Allah. Kamu berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada sekutu-sekutu itu. Tolong terangkan. Apa yang perlu diterangkan? Satu, aruni, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku, madza khalaqu, apa yang mereka ciptakan, mereka para sekutu itu. Berhala Lata, berhala Uzza, atau jin ini, jin itu, yang bau raksa ini, yang bau raksa itu, menurut kalian yang kalian sembah. Madza khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan minal ardi, dari bumi ini. Berhala yang kalian pasang itu menciptakan apa di muka bumi ini? Menciptakan gunung? Pasti jawabannya tidak. Menciptakan laut? Pasti jawabannya mereka tidak. Ya. Terus, apa yang mereka ciptakan? Nggak ada. Makanya aruni, perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, di bumi ini. Jadi sebagian yang ada di bumi ini apa yang andil mereka dalam menciptakan ini apa? Pasti jawabannya adalah tidak ada. Nah, di sini cara berdialog, cara berargumentasi, cara bermujadalah, itu membuka pertanyaan. Yang pertanyaan itu kalau dijawab, maka akan menguatkan tentang kebenaran yang hendak kita sebutkan. Dan akan membongkar tentang kebatilan yang sedang dipegang oleh orang yang kita ajak bicara. Kalian menyembah ini, menyembah itu, menyembah Lata, Uzza, dan yang lain. Coba, mereka, Lata, Uzza, dan lain itu menciptakan yang mana, bagian mana di bumi yang mereka ciptakan. Nggak ada bagian manapun yang mereka ciptakan. Wong berhala itu malah juga mereka sendiri yang bikin kok. Kemudian dipasang, disembah. Oke. Tentu mereka menjawab tidak ada yang mereka ciptakan di bumi. Baik. Sekarang kena nengok ke langit, ke atas. Amlahum, apakah lahum, mereka mempunyai berhala-berhala itu? Apakah sesembahan-sesembahan itu mempunyai syirkun fis samawat, andil fis samawati, di bumi, di langit? Nah, oke. Kalau mereka tidak punya andil penciptaan di muka bumi ini, terus yang di langit coba. Apakah mereka punya andil penciptaan di langit? Bukan penciptaan, katakanlah pengaturan di langit, apakah mereka punya andil? Jawabannya tidak ada. Jadi yang kalian sembah selain Allah itu tidak menciptakan apa-apa di bumi dan tidak punya andil pula penciptaan apa-apa yang di langit maupun pengaturannya. Ya. Baik, ini yang kedua. Jawabannya mereka tidak menciptakan. Berarti mematahkan alasan untuk disembah. Ya kalau tidak menciptakan di bumi, ngapain disembah? Kalau tidak menciptakan apa-apa di langit, bagian manapun, ngapain disembah? Yang menciptakan hanya Allah saja kok. Kenapa kalian sembah selain Allah? Mestinya hanya Allah saja yang kalian sembah gitu. Langit juga hanya Allah yang telah menciptakannya. Mengapa kalian menyembah yang lain bersama dengan penyembahan kalian kepada Allah? Jadi ini memurnikan tauhid. Bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan bumi, satu-satunya yang menciptakan langit. Makanya dalam ayat 21 surat Al-Baqarah kan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Jadi yang tidak menciptakan jangan disembah. Sama-sama makhluk, jangan saling menyembah. Zaman Peskota dulu di Semarang kan ada Peskota tingkat itu. Disebutkan kan, waktu itu masih 25 tahun 80-an itu. 25. Ya. Pak Muja udah di Cilacap waktu itu. Apa masih di Semarang? 25. Masih di Semarang ya. Masih di Semarang. Nah, itu kan ada tulisan sesama Peskota dilarang saling mendahului kan gitu. Ya, itu ada tuh di Semarang ada tuh.
Iya. Nah, ini sama-sama ciptaan, sesama ciptaan jangan saling menyembah. Gitu. Ini kelasnya sama, ciptaan. Loh kok disembah? Apalagi patung yang kita buat sendiri. Bagaimana kalian sembah? Gitu. Jadi dengan dua pertanyaan ini mematahkan tentang alasan mereka menyembah selain Allah. Oke, disebut alasan yang ketiga lagi. Am atainahum kitaba. Am apakah atainahum kami beri mereka kitaban kitab. Fahum ala bayyinatin minh. Ya. Maka mereka di atas argumentasi minhu dari kitab itu. Maksudnya begini. Apakah ada kitab yang diturunkan Allah yang dalam kitab itu diterangkan bahwa supaya kalian menyembah Allah dan menyembah para berhala-berhala itu? Kalau ada landasan kitab berarti benar kalian. Gitu. Ada nggak landasan kitabnya? Nggak ada juga. Nggak ada. Gitu. Menciptakan apa saja, apa di bumi enggak, menciptakan yang di langit enggak. Terus ada keterangan nggak dari pencipta langit dan bumi bahwa memang kamu itu disuruh untuk menyembah Allah dan juga menyembah sekutu-sekutu yang kalian sebut itu. Ada nggak keterangan kitab yang macam itu dari Allah? Supaya kita pegang tuh nanti keterangan. Karena ada alasan kitab-kitab dari Allah itu. Jawabnya nggak ada juga. Lalu atas dasar apa kalian menyekutukan Allah dengan yang lain? Atas dasar apa kalian menyembah Allah, kalian juga menyembah yang lain-lain selain Allah? Berarti nggak ada dasarnya. Dasar secara rasio nggak ada, akli. Jadi dua yang pertama itu pertanyaan akli, rasio. Menciptakan bumi? Enggak. Ya udah jangan disembah. Menciptakan langit? Enggak. Ya udah jangan disembah. Secara akli ya, rasio. Kemudian pertanyaan yang kedua ini nakli. Nakli. Dalil berupa kitab. Ada nggak kitab dari Allah yang menyuruh kayak gitu? Menyuruh supaya menyembah selain Allah itu tadi bersama dengan Allah? Nggak ada. Ya sudah. Secara rasul nggak ada, dan secara ketentuan kitab yang diturunkan Allah nggak ada juga. Kalau begitu, nggak ada dasar sama sekali. Kalau nggak ada dasar, berarti batil. Kalau batil, tinggalkanlah. Siapa yang kufur, akibat kekufurannya kembali pada dirinya sendiri. Itu Al-Quran mengajak berpikir sedemikian rupa dengan argumentasi yang sangat kuat. Gitu. Nah terus kenapa sih mereka nggak mau berhenti? Nah, ternyata ini nggak mau berhenti dari kekufuran, dari kezalimannya. Bal melainkan tidaklah, di sini nafi. Yang itu menjanjikan al-zalimuna, orang-orang zalim. Ba'duhum sebagian mereka, ba'duhum terhadap sebagian yang lain, illa gurura, kecuali tipuan. Jadi orang-orang zalim itu tidak lain, mereka sebagiannya menjanjikan kepada sebagian yang lain dengan janji yang berupa gurura, tipuan saja. Maka tinggalkanlah itu, karena itu tipuan semuanya. Bisikan dari setan begini dan begitu. Bisikan dari orang-orang yang zalim agar jangan iman kepada Allah, agar meninggalkan ajaran-ajaran Allah supaya kamu nanti bisa begini dan begitu. Itu semuanya gurura, tipuan. Jadi segala ajakan untuk menjauh dari Allah, untuk kufur kepada Allah, untuk mensekutukan Allah, itu tipuan. Untuk maksiat kepada Allah, itu tipuan. Dan tipuan pertama itu kan dialamatkan kepada Nabi Adam. Ketika iblis menasehati Nabi Adam, civil aggression, menyerang tapi berlagak damai. Nah, ini. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis sumpah-sumpah tuh kepada Nabi Adam dan istrinya. Sesungguhnya inni lakum ala minan nasihin. Sesungguhnya saya terhadap engkau berdua
benar-benar termasuk orang yang memberikan nasihat. Artinya apa? Saya menginginkan kebaikan buat kamu. Tapi ternyata apa? Fadallahuma bihurur. Ya. Iblis itu menunjukkan kepada Adam dan istrinya bihururin dengan tipuan. Iya. Tipuannya apa? Wahai Adam, kalau kamu mau makan yang dilarang oleh Tuhan itu, oleh Allah, kamu nanti kekal di muka bumi, di surga. Nggak bisa diusir. Kayak model saya ini, nggak bisa diusir nih. Tapi caranya kamu makan tuh. Kan kamu dilarang. Kamu dilarang itu supaya kamu bisa diusir kayak saya. Itu. Kalau kamu nggak kalau makan itu nggak bisa lagi. Maka makan aja supaya kamu nggak bisa diusir. Nah, itu tipuannya. Makanya dikasih nama. Dikasih nama tuh. Pohon itu sama iblis dikasih nama. Namanya ini menggiurkan. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Mau nggak? Saya kasih tahu. Ada pohon keabadian. Oh, kalau kamu makan pohon itu, wah abadi kau. Cakep. Ya. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nah, berangkat. Insyaallah. Wa faqih fi din wa min hatabin. Angkat. Ya, assalamualaikum. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Jadi sebutan pohon khuldi itu sebutan iblis untuk menipu Nabi Adam bahwa pohon itu bikin lo kekal gitu. Maka kita nyebutnya jangan buah khuldi, jangan. Itu sebutan ghazwul fikri dari iblis. Enggak ada pohon khuldi itu. Dikasih nama bagus memang itu sama, bukan nama bagus, tapi nama tipuan. Jadi kalau kayaknya apa almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dulu itu, semoga Allah merahmatinya, itu racun kasih mereknya madu. Racun kasih merek madu. Ayo madu asli. Nah. Untuk beli racun orang mau keluarin koceknya dari koceknya. Tuh, itu tipuan. Begitu diminum, mati. Nah, jadi bal iya'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Nih. Tolong ditutup pintunya nih. Nih. Tolong ditutup nih. Ini berisik nih. Tidaklah orang-orang zalim itu sebagian mereka menjanjikan kepada sebagian yang lain melainkan gururo, tipuan belaka. Mohon maaf sebentar. Itu punya Pak Broto masih belum dibisukan loh Pak. Apanya? Dimatiin supaya nggak ikut masuk Caranya suaranya. Caranya nggak bisa itu Pak Bro. Ada Mama. Caranya nggak bisa. Udah kan? Ya, mohon maaf nih. Lanjut. Ayat yang terakhir. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Innallah sesungguhnya Allah yumsiku menahan as-samawati langit wal ardu dan bumi an tazula agar tidak lenyap. Ya. Bumi langit ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga
menjadi tempat yang kita bisa berada di sana. Ya. Jadi kalau kita lihat lautan itu kalau sudah semakin ke tengah itu kan kayak belantara gitu, nggak kelihatan itu mana ujungnya, itu nggak kelihatan. Ngelihat ke pinggir nggak kelihatan sama sekali. Itu lautan. Dan orang kalau tidak menggunakan penunjuk jalan, kompas atau yang lain, tersesat. Mau kemana bingung. Gitu. Itu lautan. Kemudian bumi, langit, benda-benda angkasa yang lain, ini juga kan kayak ibaratnya kalau tadi lautan, ini juga di belantara angkasa yang sedemikian rupa. Kalau kita lihat kita bisa gantungkan baju itu kan karena di sini dipaku kemudian digantungin gitu. Iya, kita kan nggak bisa menggantungkan baju di angkasa ini, di tahu-tahu set kemudian gantung gitu, nggak bisa kan? Ya, harus ada pijakannya. Nah, bumi ini kan nggak ada gantungannya, nempel di mana kan nggak ada. Bulan juga mau dipaku di mana nempel nggak juga itu. Nggak ada tempelannya. Daya tarik dari benda angkasa yang lain juga ada yang kuatnya sedemikian rupa. Bisa melahap yang lain. Ya, bisa menghancurkan yang lain. Nah, ini walaupun ini tidak ibaratnya tadi kalau kita gantungan baju kita paku, walaupun tidak di itu tapi tetap terjaga keseimbangan ini, jarak antara langit dan antara bulan dengan bumi, bumi dengan matahari, dengan planet-planet yang lain atau dengan benda angkasa yang lain yang jumlahnya entah berapa banyak, miliaran, mungkin triliunan. Yang dari waktu ke waktu, ada benda angkasa lagi yang baru diketahui. Ada masuk lagi benda angkasa lagi yang baru diketahui. Karena cahayanya baru nyampe, berarti saking jauhnya. Ya. Nah, ini siapa yang menahan itu supaya tetap pada posisinya? Dialah Allah. Itu. Innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah lah yang menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Jadi posisinya ditahan oleh Allah. Ya, jarak antara bumi dengan bulan dengan matahari ditahan oleh Allah sedemikian rupa. Wala in zalata. Dan kalau lenyap langit bumi itu, in amsakahuma min ahadin, in di sini nafiyah, tidaklah amsakahuma bisa menahan keduanya min ahadin seorang pun min ba'di setelah Allah. Jadi nggak ada yang bisa menahan keduanya itu selain Allah. Makanya dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kalau di jalan tol itu kan ada jalan yang itu loh, kejutan, garis kejut itu. Ini lagi nyupir enak-enak, garis kejut. Iya. Yang dengan garis kejut itu supaya nggak ngantuk, supaya melek, supaya terjaga. Ya. Terus dalam kondisi siaga. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berikan tuh garis kejut dalam kehidupan kita. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, itu garis kejut itu. Ya, Allah Maha Kuasa untuk kemudian membuat gelap. Coba kalau dibikin gelap terus kayak gini. Alangkah susahnya kita. Gitu kan? Ini garis kejut itu kalau di jalan tol. Allah bikin goncang itu. Dengan ada gempa. Kan Allah tahan supaya tenang. Tapi kondisi-kondisi tertentu Allah buat itu kejutan itu. Gempa supaya apa? Orang tersadar tentang Allah Maha Kuasa ya untuk
yang ditahan oleh Allah sedemikian rupa ini, suatu ketika Allah menghendaki, Allah akan buat sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kalau ada gerhana, kita disolatkan sunnah. Disuruh sholat sunnah gerhana. Supaya apa? Ingat sama Allah. Ada goncangan, disunahkan nggak sholat? Sholat sunnah apa? Sholat sunnah gempa, ada nggak? Nggak kita jumpai dalam hadis ya. Nah, sholat gerhana ada. Tapi semangatnya apa di situ? Semangatnya itu kita diingatkan oleh Allah tentang kekuasaannya. Yang menata semesta alam ini dialah Allah. Bisa kita tenang. Kemudian ada kejutan-kejutan supaya, maka ketika ada hal-hal yang menggoncangkan itu, jangan minta kepada yang lain. Karena goncangan itu datangnya dari Allah. Allah yang nahan. Sebenarnya ketika disebutkan tentang ini, arahnya adalah supaya kita mentauhidkan Allah saja. Tidak beribadah kepada yang lain. Terjadi gerhana sholat. Mengharapnya kepada Allah. Karena langit dan bumi ini ditahan oleh Allah. Terjadi gerhana bulan. Kita sholat, berdoa, istighfar, banyak sedekah. Mohon kepada Allah keselamatan. Karena Allah yang menahan langit dan bumi. Ketika terjadi gempa, kita juga memintanya kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, karena Allah yang menahan langit dan bumi. Jadi ketika disebutkan, sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi, supaya tidak lenyap, mengingatkan kita supaya apa? Hati ini tertuju hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Jadi bukan hanya informatif dan selesai. Oh Allah yang bikin. Enggak, bukan itu saja. Di balik itu berarti kita tertuju hati ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ketika gempa itu disunahkan juga sholat gerhana. Ada sebagian ulama yang nasnya tidak kita jumpai secara khusus, melainkan dikiaskan dengan apa? Sholat gerhana. Kalau gerhana yang tidak goncang, goncangan gempa yang begitu rupa. Ada sebagian ulama. Tapi kalau kita lihat nas, memang yang ada hanya sholat gerhana dan sholat matahari dan bulan. Tapi semangatnya adalah bahwa ketika terjadi itu, maka tertujulah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan dalam bentuk sholat, tapi dalam bentuk doa, dalam bentuk amal soleh, dalam bentuk muhasabah, dan seterusnya. Sebagai penutup, innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya, ia Allah kana adalah haliman maha aris. Maha aris. Pak Haji Supriyadi, aris itu apa itu? Bahasa Jawa, haliman itu Allah kang moho aris. Ghafuron maha pengampun. Aris itu artinya tidak cepat marah. Tidak cepatlah. Tidak serta-merta langsung menghukum atas kesalahan. Itu halim. Jadi orang berbuat salah, tidak langsung dihukum oleh Allah. Orang berbuat dosa, nggak langsung digites sama Allah. Coba kalau kita berbuat dosa, kenapa santun. Pak Haji? Bahasa santun ya. Tapi santun kan punya pengertian yang itu juga bisa pengertian yang lain. Oh, bacanya santun, maksudnya sopan. Santun, sopan, bersabar, tidak. Iya. Jadi haliman itu artinya tidak cepat menghukum. Tidak cepat marah. Tidak cepat menghukum, tidak cepat marah. Karena marah itu ada konsekuensinya kan dengan menghukum juga, karena marah itu kan. Si Allah itu tidak cepat marah, tidak cepat menghukum. Melainkan memberi kesempatan orang untuk memperbaiki. Itu halim. Tapi halim ini tidak cepat menghukum, tidak cepat marah. Tidak jaminan bahwa orang itu kalau ditunda hukumannya, nanti hukumannya gugur. Nggak jaminan kan? Hanya ditunda saja sama Allah. Makanya kemudian ditotbureni oleh Ghafuron. Nah, ini bahasa nih wong Jogja nih.
nuli ngetut bureni sapa Allah kelawan sifatipun Allah asmaunipun Allah ingkang Allah menika Ghafuron Maha Pengampun ya. Jadi kalau Maha Pengampun, kesalahan itu tidak diberi hukuman, itu pengampun. Kalau Haliman, Allah Maha Aris, Maha Penyantun, artinya orang berbuat salah tidak langsung dihukum. Tidak langsung dihukum. Ya, dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Tapi belum jaminan bahwa tidak langsung dihukum itu nanti di belakang akan dimaafkan. Tidak jaminan. Maka Allah kasih Ghafuron, Maha Pengampun. Artinya kesalahan itu tidak Allah beri hukuman, tapi Allah maafkan. Kita membutuhkan Haliman dan Ghafurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Saya kembalikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini sebetulnya kalau sarah itu subhanallah ya. Makin dalam kita melihat banyaknya ilmu-ilmu Allah yang kita dapatkan. Menjabarkannya juga dalam sekali ya Allah. Nah, seperti itulah. Makanya kedalaman orang-orang yang seperti tadi, dia bagaimana Allah ciptakan ilmu-ilmu yang tercipta di dunia saja, mereka yang ini akan terasah, akan mereka mengambil bukan hanya mendapatkan ilmunya saja, tetapi mereka mengambil ibroh apa dan terus bagaimana dalam rangka perbaikan untuk membebaskan siksaan Allah yang kekal. Na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang senantiasa dia memikirkan juga tidak luput dari memikirkan kehidupan, bagaimana akhirat saya, bagaimana kematian saya setelah itu dan setelah itu. Wallahu a'lam. Ini 7.15 nih. Kita sepakat untuk menyudahi, cuma masih gregetan, yang lainnya tahan dulu aja dah, nanti subhanallah berikan kesempatan untuk menulis pertanyaan di ini biar kita seperti itu saja. Karena saya juga mohon pamit mau ke Jakarta lagi. Masya Allah, fi amanillah. Amin. Seperti itu. Dan ini 7:30 insya Allah berangkat.